90, merupakan perusahaan penyedia jasa logistik terkemuka di Indonesia yang kantor pusatnya seluas 220.000 meter persegi di Sunter, Jakarta Utara, dan jarak pandang 5 km dari Pelabuhan Tanjung Priok. Memiliki cabang-cabang lainnya di kota-kota besar Indonesia seperti Karawang, Kelari, Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Lampung, dan juga Balikpapan. Nah, perusahaan PT Dunex ini tuh sudah sangat berpengalaman dalam mengelola kargo-kargo seperti FMCG, mesin, tekstil, gas, dan juga minyak, retail, serta proyek-proyek khusus lainnya. Nah, untuk PT Dunex sendiri sudah mengantongi berbagai macam sertifikasi seperti AIO, ISO 45001 tahun 2018, ISO 22000 tahun 2018, ISO 9001 tahun 2015, dan juga berbagai sertifikasi lainnya. Untuk visi dari PT Dunex sendiri adalah berkomitmen untuk menjadi mitra perusahaan logistik pilihan terpercaya di seluruh Indonesia. Misi dari PT Dunex sendiri yang pertama adalah untuk memperhatikan kebutuhan pelanggan sebagai nilai tambah untuk solusi logistik yang efektif. Yang kedua, menyusun sistem manajemen yang kondusif dengan membangun sistem komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan untuk memberikan kontribusi pada bisnis, kemakmuran para rekan, keluarga, serta masyarakat sekitar. Yang terakhir, mendorong perluasan kompetensi dan kerjasama tim, selanjutnya berinisiatif untuk mengembangkan lingkungan kerja yang antusias. Core bisnis dari PT Dunia Express Trans itu sendiri dulunya bergerak di bidang general warehouse, container report dan tracking. Tapi sekarang tambah diantaranya yaitu general warehouse, container report, tracking, inland transportation, LTL, cold storage, bulk zones, export import clearance, handling atau PPJK. Selanjutnya, strategi persaingan pada PT Dunex. Yang pertama, strategi diferensiasi layanan. Tidak semua kompetitor memiliki gudang atau gudang yang mencukupi. Sementara di Dunex sendiri menyediakan pelayanan yang logistik yang terintegrasi yang tidak hanya menawarkan jasa transportasi saja, tetapi juga terdapat fasilitas pergudangan yang menjadi nilai tambah dari kompetitor yang hanya menyediakan jasa armadanya saja. Yang kedua, strategi kolaborasi dan kemitraan. Di saat kompetitor hanya mengandalkan armada yang dimilikinya saja, di sini PT Dunex lebih fleksibel karena mampu menjalin kerjasama dengan program dan juga maklar logistik untuk memenuhi order dalam jumlah yang besar. Dan juga sebaliknya, jika kapasitas di vendor sedang penuh, maka order bisa dialihkan ke transportasi atau ke pergudangan internal milik Dunex untuk sehingga nantinya kebutuhan pelanggan tetap dapat terjaga. Yang ketiga, service excellence. Di saat kompetitor lain bersaing melewat harga lebih rendah yang ditawarkan, di sini Dunex lebih menekankan pada kualitas pelayanan, ketepatan waktu, dan juga keandalan fasilitas untuk membangun loyalitas pada pelanggan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Di Dunex sendiri sudah mengimplementasikan sistem seperti warehouse management system, billing system, dan juga live tracking untuk meningkatkan transparansi dan juga efisiensi operasional. Hal ini juga bisa menjadi pembeda dari pesaing yang belum sepenuhnya menggunakan atau menerapkan digitalisasi. Yang kelima, citra sebagai mitra logistik terpercaya. Dibanding dengan kompetitor yang hanya menawarkan jasa transportasinya saja, di sini PT Dunex lebih memposisikan dirinya sebagai penyedia solusi logistik yang bisa memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, ada berbagai upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PT Dunex selama ini. Yang pertama, yakni perbaikan efisiensi dan operasional yang telah dilakukan oleh perusahaan, yakni evaluasi terhadap biaya maintenance dan evaluasi terhadap biaya operasional selama ini. PT Dunex telah menambah berbagai armada sehingga perusahaan dapat mencapai pasar yang lebih luas dan berbagai permintaan yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua, yakni penerapan teknologi canggih pada perusahaan. PT Dunex telah berusaha untuk meningkatkan berbagai layanan teknologi dalam perusahaan, seperti menggunakan WMS atau Warehouse
management system, sistem billing, serta upaya tracking real time terhadap barang, sehingga perusahaan dapat melacak barang dengan lebih akurat dan memberikan layanan transparansi kepada para pelanggan. Yang ketiga, standarisasi dan SOP yang dinamis. PT Dunex telah memiliki SOP yang baku dan tertulis. Namun, SOP ini dapat bersifat dinamis disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pelanggan, sehingga SOP-SOP ini dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap berbagai barang yang mereka butuhkan. Yang terakhir, ada pengawasan dan evaluasi. PT Dunex secara rutin melakukan update terhadap indeks bahaya pekerjaan dalam lingkungan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjamin K3 dalam perusahaan. Selain itu, metrik seperti A3 report juga digunakan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan PT Dunex. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran baik dari segi finansial maupun non-finansial dari PT Dunex. Berdasarkan hasil wawancara kami sebelumnya dengan narasumber PT Dunex, disebutkan ada 3 tujuan finansial dan ada 1 tujuan non-finansial. Kita bahas satu-satu mulai dari yang finansial dulu. Yang pertama yaitu mereka ingin meningkatkan persentase income mereka atau profit mereka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama dari aspek pelanggan. Mereka itu berusaha untuk menyediakan layanan terbaik mereka sehingga pelanggan itu puas dengan layanan mereka. Kemudian dari proses segi bisnis internalnya, mereka itu berusaha untuk melakukan efisiensi baik itu dari segi biaya maupun waktu terhadap proses bisnis logistik mereka dan juga sistem pergudangan mereka. Kemudian dari segi pertumbuhan dan juga pembelajaran, mereka itu melakukan evaluasi tahunan sehingga kesalahan yang terjadi pada tahun ini itu tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Dan mereka juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah melakukan pekerjaan terbaiknya dengan pemberian insentif dan juga pemberian motivasi sehingga karyawan ini lebih semangat bekerja. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak melupakan untuk investasi jangka panjang. Nah, dari segi pelanggan, mereka itu membangun kontrak jangka panjang dengan para pelanggan. Hal itu tentu menguntungkan bagi PT Dunex karena PT Dunex jadi memiliki pelanggan yang loyal dengan perusahaan mereka, dan juga itu menguntungkan dari sisi pelanggan karena biasanya untuk pelanggan yang sudah berlangganan mereka akan menawarkan harga yang spesial. Kemudian untuk proses bisnis internalnya, mereka itu melakukan inovasi terhadap sistem WMS yang telah mereka terapkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mereka ini tidak melupakan dari segi investasi jangka panjang, yang dimana mereka ini menginvestasikan pada teknologi-teknologi yang lebih canggih, sehingga proses pergudangan mereka atau proses bisnis logistik mereka ini bisa lebih efisien dari segi biaya maupun waktu. Nah, kemudian dari segi pembelajaran dan juga pertumbuhannya, mereka ini berusaha untuk melakukan pelatihan kepada para karyawan terhadap sistem-sistem apa aja sih yang diterapkan oleh PT Dunex sehingga karyawannya ini juga bisa lebih memahami bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara kerja yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka ingin meningkatkan kelancaran cash flow dan juga kesehatan finansial mereka. Dari sisi pelanggan, mereka itu berusaha untuk menurunkan tingkat komplain. Nah, apabila ada sedikit komplain dari pelanggan, mereka itu berusaha untuk memperbaiki. Apabila komplain dari pelanggan ini sudah sedikit, maka bisa dikatakan bahwa proses operasional mereka ini sudah baik dan juga cash flow-nya bisa juga lebih baik kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk bisnis internalnya, mereka itu berusaha untuk mengurangi kerusakan-kerusakan barang yang ada di gudang, sehingga mereka itu menerapkan handling yang baik terhadap barang-barang sehingga barang-barang ini tidak rusak dan juga tidak ada penurunan kualitas. Nah, kemudian ada tujuan dan sasaran dari segi non-finansialnya, yaitu mereka ingin membranding perusahaan mereka menjadi perusahaan yang terpercaya di Indonesia seperti visi dari mereka. Nah, dari sisi pelanggannya, mereka ini berusaha untuk membangun citra merek mereka sehingga pelanggan ini jika memikirkan logistik, mereka terpikirkan dengan Dunex, dan juga mereka membangun citra positif kepada para mitra kerja mereka dengan memberikan pelayanan terbaiknya mereka. Nah, dari proses bisnis internal, mereka ini menerapkan standarisasi atau SOP kerja yang sesuai dengan best practice. Kemudian untuk dari segi pertumbuhan dan pembelajaran, mereka ini menerapkan aktivitas-aktivitas branding melalui publikasi, baik itu dari media sosial atau media lainnya, dan juga mereka ini mensertifikasi perusahaan mereka dengan berbagai sertifikasi mutu, seperti berbagai sertifikasi jenis ISO, AEO, dan juga beberapa sertifikasi lainnya. Nah, keberhasilan dari PT Dunex dapat diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek finansial dan yang kedua adalah aspek non-finansial.
Nah, yang pertama yaitu diukur dari pendapatan atau revenue. Nah, PT Dunex ini dapat dikatakan usahanya berhasil ketika pendapatannya mencapai 15-20%. Nah, untuk yang kedua yaitu diukur dari laba bersih atau net profit. Jadi, PT Dunex itu dapat dikatakan usahanya berhasil jika laba bersihnya itu dapat mencapai 8-12% per tahun. Untuk yang ketiga yaitu dapat diukur dari return on asset dan juga return on equity. Jadi return on assetnya itu di sekitar margin 5% serta return on equity-nya itu di sekitar angka 10%. Nah, untuk yang keempat yaitu dapat diukur dari arus kas atau cash flow dari PT Dunex itu sendiri. Nah, jadi PT Dunex dapat dikatakan berhasil jika arus kasnya itu 80% itu berasal dari operasionalnya, sehingga perusahaan tidak terlilit hutang yang begitu banyak. Untuk yang terakhir yaitu dapat diukur dari pertumbuhan market share. Jadi PT Dunex dapat dikatakan berhasil ketika market share-nya itu dapat mencapai 25% pangsa pasar. Nah, sekarang kita akan membahas keberhasilan usaha yang dapat diukur melalui aspek non-finansial dari PT Dunex itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu dari kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, biasanya PT Dunex itu memberikan skala dari 1 sampai 5 dan PT Dunex itu dapat dikatakan berhasil jika tingkat kepuasan pelanggan itu dapat mencapai angka di atas 4. Nah, untuk yang kedua itu dapat diukur dari reputasi dan citra perusahaan. Nah, jadi dalam aspek ini bagaimana PT Dunex ini mendapatkan beberapa penghargaan dari instansi-instansi, kemudian bagaimana mereka membranding perusahaannya sehingga mereka dapat dikenal oleh banyak orang. Untuk yang ketiga yaitu tingkat keluhan pelanggan yang menurun sebesar lebih dari atau sama dengan 20% per tahun. Nah, untuk yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek on-time delivery. Jadi, PT Dunex itu dapat dikatakan berhasil jika usahanya itu mampu mencapai tingkat ketepatan waktu itu sebesar 95%. Nah, untuk yang terakhir dapat diukur dari inovasi teknologi yang digunakan. Jadi di sini bisa dilihat dari kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini. Nah, contohnya seperti penggunaan WMS, GPS, atau AI. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai lingkungan eksternal dari PT Dunex. Yang pertama yaitu dari lingkungan terluar yaitu lingkungan makro yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor politik dan hukum, yang ketiga faktor sosial dan budaya, dan yang keempat adalah faktor teknologi. Nah, yang pertama dari faktor ekonomi. Jadi ada beberapa aspek dari faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi keberjalanan usaha dari PT Dunex. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, jika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, otomatis permintaan logistik juga akan meningkat. Yang kedua yaitu kurs rupiah terhadap dolar. Jadi, perubahan kurs rupiah terhadap dolar itu akan mempengaruhi dari biaya ekspor impor barang. Nah, untuk yang ketiga yaitu inflasi dan harga BBM. Nah, jadi ketika harga BBM naik, maka akan menaikkan juga harga operasional dari perusahaan. Untuk yang keempat yaitu pendapatan per kapita dan daya beli. Ketika daya beli konsumen itu tinggi, maka permintaan logistik juga akan semakin meningkat. Untuk yang terakhir adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran. Nah, jika tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam suatu negara itu meningkat, maka akan mengurangi permintaan logistik. Untuk yang selanjutnya yaitu dari faktor politik dan hukum. Nah, yang pertama itu terdapat kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional kegiatan perusahaan dalam bidang logistik. Yang kedua itu reshuffle kabinet dan juga perubahan regulasi. Dan yang ketiga adalah undang-undang dan juga regulasi ketenaga kerjaan yang dapat mempengaruhi keberjalanan operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah kepatuhan hukum dan juga standar internasional. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari faktor sosial dan budaya. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Nah, ketika urbanisasi meningkat, maka kebutuhan distribusi juga akan meningkat, otomatis permintaan logistik juga akan meningkat. Nah, yang kedua yaitu perubahan pola konsumsi. Nah, di masa sekarang ini banyak masyarakat yang sudah mengikuti tren belanja online atau e-commerce. Nah, oleh karena itu perusahaan logistik sangat berperan di era saat ini. Untuk yang ketiga yaitu dari budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat Indonesia ini cenderung memperhatikan harga yang murah,
kecepatan, dan juga ketepatan pengiriman barang. Nah, yang terakhir adalah dari faktor teknologi. Jadi ada beberapa aspek juga yang dapat mempengaruhi keberjalanan operasional PT Dunex dalam bidang logistiknya, yaitu yang pertama dengan adanya digitalisasi sistem logistik nasional seperti ENSW. Dan yang kedua adalah dengan adanya artificial intelligence atau AI yang dapat memprediksi permintaan barang dari konsumen. Kemudian ada juga platform digital dan juga marketplace logistik. Kemudian juga dengan adanya otomatisasi dan juga robotisasi dalam dunia logistik. Dan yang terakhir adalah dengan adanya keamanan data dan juga cyber security. Selanjutnya lingkungan industri. Lingkungan industri sendiri dapat berbagai faktor yang mempengaruhi persaingan antara perusahaan-perusahaan logistik dari level bawah sampai level atas. Dan untuk PT Dunia Express sendiri memiliki pesaing utama, atau bisa disebutin pesaing utamanya diantaranya yaitu JNT, JNE, DHL, dan juga Tiki, karena sama-sama bergerak di bidang pergudangan, transportasi darat, hingga distribusi e-commerce. Persaingan ini terjadi karena pelanggan hanya memilih penyedia logistik dengan jaringan distribusi yang luas, serta tarif yang kompetitif, dan juga manajemen gudang yang efisiensi dan terpercaya. Selanjutnya adalah kelompok strategis dari PT Dunex. Nah, kelompok strategis ini bisa didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan apa aja sih yang sekiranya selevel dengan PT Dunex, baik dari segi layanannya maupun dari reputasinya atau dari popularitasnya. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara kami kemarin dengan narasumber, memang tidak disebutkan secara langsung nama perusahaan apa yang menjadi kelompok strategis mereka. Dan dari hasil riset kami pun, kami juga tidak menemukan nama perusahaan yang spesifik. Namun, berdasarkan hasil riset kami menemukan beberapa kriteria perusahaan yang bisa dikatakan sebagai kelompok strategis PT Dunex. Adapun kriterianya yaitu seperti perusahaan yang memiliki armada khusus seperti big box maupun car carrier, kemudian juga perusahaan yang memiliki layanan pergudangan yang sudah canggih, dan juga untuk jenis-jenis gudangnya pun sudah lengkap, mulai dari gudang yang biasa maupun gudang cold storage. Kemudian ada competition. Nah, competition ini terdiri dari dua kata yang pertama, yaitu competition dan juga cooperation, di mana perusahaan-perusahaan ini bisa bersaing sekaligus bisa berkolaborasi. Dari PT Dunex sendiri, mereka juga menyadari bahwa untuk strategi bersaing saat ini itu mereka harus mengedepankan kolaborasi, tidak hanya bisa bersaing dengan cara bersaing saja. Nah, untuk contohnya mereka itu berkompetisi dengan PT Samudra. Nah, PT Samudra ini menyediakan layanan untuk pelayarannya, sedangkan PT Dunex ini menyediakan layanan pergudangannya. Nah, competition ini memungkinkan bagi PT Dunex untuk tetap bisa berkolaborasi untuk berbagai aspek sehingga layanan mereka bisa meningkat, tapi juga mempertahankan posisi mereka untuk bersaing di pasar. Selanjutnya, analisis internal pada PT Dunex. Untuk stage atau kekuatan perusahaan yang pertama yaitu PT Dunex sendiri sudah dapat menyediakan layanan logistik yang lengkap seperti terdapat jasa transportasi dan juga jasa perdagangan, yang hal ini dapat menjadi nilai tambah dari pesaing yang menawarkan jasa transportasi saja atau menawarkan jasa pergudangannya saja. Yang kedua, PT Dunex juga sudah menerapkan teknologi modern seperti warehouse management system, billing system, dan juga live tracking untuk mendukung efisiensi operasional. Yang ketiga, PT Dunex fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan melalui kerjasama dengan vendor dan juga maklar logistik terkait. Yang keempat, fokus pada service excellent dan juga jaminan kualitas pelayanan yang tidak hanya sekedar memberikan harga murah. Selanjutnya, untuk weakness atau kelemahan dari perusahaan sendiri. Yang pertama yaitu kapasitas armada yang belum tercukupi, sehingga masih cukup bergantung pada vendor ataupun mitra untuk melayani permintaan yang besar. Yang kedua, belum mempunyai jaringan distribusi seluas perusahaan logistik besar berskala nasional maupun internasional. Yang ketiga, walaupun PT Dunex sudah mengandalkan teknologi modern, tapi tools yang digunakan masih sederhana seperti Google Sheet untuk sistem pencatatannya. Yang keempat,
persaingan harga dengan kompetitor yang menawarkan harga lebih murah juga bisa menjadi salah satu tantangan bagi PT Dunex sendiri. Selanjutnya, ada analisis eksternal dari PT Dunex. Pada analisis eksternal ini terdapat beberapa hal yang telah digapai oleh PT Dunex dari sisi opportunities, yakni ada ekspansi pasar keluar Jawa seperti ke Balikpapan, Medan, dan Lampung. Lantas, ada kolaborasi dengan berbagai MKL lain untuk mendukung berbagai aktivitas dalam perusahaan PT Dunex sendiri. Lalu selanjutnya ada penerapan teknologi baru terus-menerus seperti yang tadi sudah disebutkan, mulai dari WMS, tracking, dan billing system. Dari segi trade sendiri, PT Dunex menghadapi berbagai masalah dan ancaman, yakni meningkatnya inflasi sehingga berbagai biaya untuk maintenance juga turut ikut meningkat. Selain itu, persaingan ketat di sektor logistik dengan berbagai perusahaan lain, serta berbagai perubahan regulasi dari pemerintah yang dapat meningkatkan biaya maintenance maupun biaya operasional dari perusahaan sendiri. Terakhir, ada SWOT matrix dari PT Dunex. Setelah berbagai macam analisis internal dan eksternal tadi, maka di bagian ini kita dapat melihat di bagian strength dan opportunities, PT Dunex mampu menggunakan teknologi untuk membantu meningkatkan ekspansi pasarnya ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Dengan ini, layanan dapat menjadi lebih baik dan kepuasan pelanggan pun meningkat. Untuk weakness dan opportunity sendiri, perusahaan juga harus meningkatkan sistem inventory dan SDM yang terlibat sehingga perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasional dan manajerialnya dalam taraf yang lebih tinggi lagi. Terlebih lagi, perusahaan sudah melakukan ekspansi lebih luas lagi ke berbagai daerah di luar Jawa. Untuk bagian weakness dan threat sendiri, ketergantungan PT Dunex terhadap berbagai vendor lainnya dapat menyebabkan PT Dunex terjepit dalam perang harga. Hal ini dapat membuat PT Dunex kesulitan menemukan harga terbaik yang dapat digunakan untuk bersaing di pasar logistik yang sangat ketat.